Selamat sore semuanya. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di True Whole Thought Volume keempat, presented by Perempuan Gagal X Hersphere. Aku Anggirin, selaku founder dari Hersphere, dan di sini juga udah ada Kak Ayu Kartika Dewi, yang bakalan nemenin aku ngobrol nantinya, selaku co-founder dari Perempuan Gagal, dan juga nantinya akan menjadi keynote speaker untuk sesi kita kali ini, membahas tentang Inner Security, the real environment to make more room for self-confidence. Kita bakalan membahas tentang security dan juga membahas tentang inner security dan juga insecurity, dan juga bagaimana kaitannya dengan self-confidence. Jadi dari awal kita di Hersphere berniat untuk angkat topik ini, karena ini salah satu the most requested topik di Hersphere, Kak Ayu. Dan aku dari awal langsung tahu, kayaknya aku pengen ajakin Kak Ayu deh, karena I really admire for her confidence gitu. Jadi menurut aku mungkin Kak Ayu bisa sharing ke kita gimana sih prosesnya, the journey from insecurity to security-nya Kak Ayu sampai akhirnya ada di titik saat ini, kayak gitu. Boleh. Nanti dikasih ini rahasia bagaimana caranya bisa confidence. Oke, mantap banget. Nah, jadi mungkin lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak Ayu. Pemanasan dulu nih pertanyaannya. Aku mau tanya dong, kita belum jelasin Perempuan Gagal dan Hersphere itu apa? Mungkin masih banyak yang belum tahu. Mungkin Perempuan Gagal udah pada tahu kali ya, karena udah besar juga namanya, tapi Hersphere kan kita baru. Jadi mungkin aku jelasin dulu tentang Hersphere, nanti Kak Ayu bisa jelasin tentang Perempuan Gagal ya. Jadi Hersphere ini sendiri merupakan satu platform yang bertujuan untuk encourage women to vibrate higher and rise together. Jadi kita emang berdirinya masih baru banget, belum genap 4 bulan. Dan ini juga berangkat dari pengalaman aku sebelumnya, di mana aku pernah ada di posisi kayak rasanya tuh gak ada yang support aku untuk semua mimpi-mimpi dan ambisiku, Kak Ayu. Jadi sampai ngerasa kayak, ya kenapa kayak gini banget ya gitu. Terus aku mikir kayaknya bukan aku doang deh yang ngerasain ataupun ada di titik ini gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin Hersphere. Aku mau di Hersphere perempuan bisa datang dan kita bakalan embrace everyone's dream. Kita bakalan support satu sama lain sama perempuan, terutama yang woman di sini. Dan aku nggak mau ada perempuan lagi yang terhenti langkahnya karena ngerasa nggak ada yang support mimpinya kayak gitu. Jadi mungkin Kak Ayu bisa jelasin tentang Perempuan Gagal? Boleh. Jadi lagi pakai kaos Perempuan Gagal, kelihatan nggak? Wah, keren banget. Kelihatan. Oke, jadi Perempuan Gagal adalah wadah buat ngajakin perempuan-perempuan untuk ngobrolin kegagalan dengan santai. Jadi misi besarnya adalah menormalisasi kegagalan. Jadi kita pengen perempuan-perempuan Indonesia itu bisa konten, jadi merasa cukup dengan dirinya sendiri, confident tapi juga courageous, berani. Gitu. Nah, jadi kenapa namanya Perempuan Gagal? Karena sebenarnya kan kalau kita ngelihat sosial media, kita ngelihat segala macam webinar, kita ngelihat acara-acara di TV, banyak banget orang tuh yang menceritakan tentang kesuksesannya seseorang. Gitu. Nah, tapi kayaknya belum ada gitu, atau mungkin kalau ada sedikit banget yang ngobrolin tentang kegagalan. Nah, padahal sebenarnya ketika kita melihat kesuksesan orang tuh, kadang-kadang ini bisa pedang dua sisi gitu. Kadang-kadang kita bisa ngerasa, oh gila dia keren ya, sukses gitu. Saya jadi terinspirasi. Tapi yang juga tidak jarang adalah ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kita menjadi insecure. Kita jadi ngerasa, wah orang lain kok sukses banget ya, kok saya belum ngapa-ngapain, kok saya belum berhasil, kok saya jatuh bangun terus gitu. Jadi kadang-kadang justru melihat kesuksesan orang bikin kita jadi malah membanding-bandingkan diri, kita jadi insecure. Gitu. Nah, yang menurut saya perlu didiskusikan dan diobrolin dengan lebih santai adalah soal kegagalan. Karena kegagalan itu bagian yang tidak terpisahkan gitu dari hidup. Dan tapi sayangnya banyak orang yang menganggap kegagalan itu tabu, memalukan, nggak boleh dibicarakan, itu adalah aib, ya kan? Jadi kemudian kita jadi ngerasa kalau kita gagal, kita sendirian. Karena orang lain nggak pernah gagal. Sebenarnya bukannya orang lain nggak pernah gagal, tapi orang lain nggak cerita. Kita juga nggak cerita gitu. Nah, jadi makanya sekarang di Perempuan Gagal adalah platform buat kita cerita tentang kegagalan gitu. Nah, jadi nanti bakalan ada beberapa inisiatif dari Perempuan Gagal. Salah satunya coming soon in the next few weeks bakalan ada ruang gagal di mana kita pamer kegagalan. Kalau misalnya cerita-cerita nanti di ruang gagal kita bakalan pamer kegagalan. Kita bisa melihat teman-teman yang lagi hadir di sini nanti di ruang gagal.
Terus ada YouTube channelnya juga, jadi kalau misalnya lihat ada di YouTube channel, ada di Instagram juga, jadi banyak banget obrolan sama perempuan-perempuan yang bahkan misalnya ada beberapa yang diwawancara itu kan teman-teman saya gitu, saya udah kenal dia bertahun-tahun, kemudian baru tahu kamu nggak pernah cerita loh tentang kegagalan ini gitu. Jadi seru ternyata ngobrolin kegagalan dan membuat kita jadi sama-sama sadar bahwa kita nggak sendirian. Gitu. Jadi salah satu cara untuk menormalisasi kegagalan itu adalah dengan cara menceritakannya ke orang-orang ya, Kak Ayu. Banget. Oke, ini kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi aku dan tim Hersphere udah siapin beberapa pertanyaan untuk Kak Ayu, dan mungkin ini juga mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Tapi di awal aku mau nanya dulu dong ke Kak Ayu, kalau boleh tahu apa sih insecurity terbesar dari Kak Ayu, entah itu sekarang atau di waktu-waktu yang sebelumnya? Banyak banget. Jadi salah satu insecurity terbesar saya adalah saya tuh takut kalau jadi orang yang gak berguna. Gak berguna di kantor, gak berguna di keluarga, gak berguna di pertemanan gitu. Saya tuh takut kalau misalnya tiba-tiba orang berkata, kayaknya kalau gak ada Ayu gak apa-apa gitu. Jadi mungkin karena insecurity itu, kadang-kadang orang tuh ngelihat saya tuh jadi ambi banget gitu. Karena saya jadi pengen banget bisa mencapai sesuatu, pengen banget bisa memberikan yang terbaik, pengen banget berusaha lebih dari yang sekarang. Karena sebenarnya deep down ada ketakutan saya nggak berguna gitu. Terus insecurity yang lain adalah tuh insecure kalau saya tuh takut kayak ditolak, rejection tuh menakutkan buat saya. Jadi meskipun saya selalu berusaha bilang kayak, ayo kita harus berani mencoba, kita harus berani maju, kita harus berani mengambil resiko gitu. Tapi buat saya setiap kali saya harus mengambil resiko, itu tuh takutnya luar biasa. Terus another thing yang juga saya takut, yang insecure adalah tentang ini mungkin agak nyambung sama yang pertama ya, soal pencapaian. Jadi sekarang saya 37 tahun. Terus misalnya kalau saya ngebandingin dengan orang-orang gitu, misalnya Perdana Menteri New Zealand gitu, ada dia 36 tahun, dia bahkan lebih muda daripada saya, tapi dia sudah jadi Perdana Menteri dan sukses banget gitu. Atau misalnya ngebandingin sama teman-teman saya yang seumuran, seangkatan gitu, tapi mungkin karir lebih bersinar, duitnya jauh lebih banyak, jalan-jalannya lebih seru, terus misalnya mungkin udah berkeluarga, udah punya anak yang lucu-lucu dan anaknya kayaknya pintar-pintar gitu. Jadi kayaknya there are so many things yang saya belum achieve, yang membuat saya jadi kadang-kadang insecure sama pencapaian. Tapi again, ini kita bisa obrolin gitu, bahwa semua orang bisa punya insecurity yang beda-beda, dan kalau misalnya kita nge-list down gitu, insecurity bisa banyak banget. Tapi lama-lama saya belajar bahwa insecurity itu sebenarnya adalah ada di pikiran kita aja gitu kan. Tapi those are my insecurities. Kita mau nanyain nggak, Anggi, ke teman-teman yang ada di sini? Kak, tapi sebenarnya kemarin aku juga udah collect dari form pendaftaran si insecurity dari teman-teman, dan itu banyak banget, banyak yang berkaitan tentang physical appearance, ada juga yang sama kayak pencapaian, prestasi, kayak ngerasa, aduh kenapa ya teman-temanku udah dapat scholarship, study abroad, tapi kok kayaknya aku stuck di sini-sini aja gitu. Terus yang berkaitan dengan fisik, dan juga insecure sama kegagalan di masa yang lalu juga ada, Kak Ayu. Jadi kayak karena insecure, sebelumnya pernah ngelakuin kegagalan, akhirnya nggak mau coba hal lain karena takut gagal lagi, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh juga kok kirim di kolom chatnya insecurity-nya masing-masing, nanti kita bakal bacain. Nah tadi sempat disinggung sih sama Ayu, kalau sebenarnya insecurity itu ada di dalam pikiran kita. Tapi masa sih insecurity itu akarnya apa benar-benar dari pikiran kita sendiri doang? Is it found around us atau within us gitu, menurut Kak Ayu? Jadi salah satu hal yang pernah saya baca, jadi ada satu buku yang lumayan bagus, namanya Colin and the One. Di dalam satu buku itu ada jenis-jenis ketakutan. Jadi fear kita tuh apa aja gitu.
Nanti kalau misalnya setelah sesi ini nanti saya repost deh di story saya ya. Ada ketakutan-ketakutan sebenarnya kita tuh punya gitu, dan biasanya kita pasti punya, manusia pasti punya salah satu di antara sekian list ketakutan-ketakutan itu. Nah, akarnya apa? Menurut saya salah satulah karena kita tuh sejak kecil selalu dikondisikan untuk butuh external validation. Jadi kita butuh validasi dari luar diri kita sendiri. Jadi misalnya, kayak semua yang ketakutan yang saya ceritain tadi, saya takut bilang oleh orang lain bahwa saya nggak berguna. Itu adalah ketakutan yang dari orang lain. Atau misalnya, maksudnya ketakutan yang bagaimana orang lain melihat saya. Terus misalnya soal tadi pencapaian itu lagi-lagi adalah external validation karena kita membandingkan sama orang lain. Terus misalnya soal rejection, penolakan, lagi-lagi itu adalah penolakan dilakukan orang lain gitu. Jadi kita sejak kecil itu terbiasa untuk menilai diri kita sendiri berdasarkan pendapatnya orang lain, bukan berdasarkan pendapat kita sendiri gitu. Sejak kecil, gimana caranya kita tahu bahwa kita adalah anak baik, anak pintar? Oh, karena orang tua kita bilang, oh kamu anak pintar ya, kamu bantuin ini gitu. Atau gimana caranya kita tahu bahwa kita adalah murid yang baik? Kalau di kelas, gurunya bilang kamu adalah murid yang baik, atau kamu dapat ranking gitu. Terus kalau misalnya di kerjaan, gimana caranya kita tahu bahwa kita adalah karyawan yang baik? Oh, karena kita kan dengan penilaian. Padahal penilaian orang lain itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Kita bisa berusaha influence, tapi kita nggak akan bisa kontrol sepenuhnya. Karena kan pendapat yang beda-beda gitu. Jadi kita tuh, menurut saya karena eksternal, yang padahal sebenarnya seharusnya nih, ini sesuatu yang saya juga masih belajar banget dan I'm still very struggling with this, adalah gimana caranya agar saya merasa cukup dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya nggak butuh pengakuan dari orang lain, saya nggak butuh approval atau stempel dari orang lain. Oke, kamu orang baik, oke, kamu orang berguna, oke, kamu bermanfaat, oke, kamu keren, oke, kamu hebat. Seharusnya tuh nggak butuh lagi gitu pengakuan-pengakuan seperti itu. Itu yang sampai sekarang saya pun masih sangat-sangat struggle with that. Jadi gitu deh. Oke, jadi kalau menurut Kak Ayu, akarnya adalah karena kita membutuhkan external validation gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini berarti harus benar-benar diselesaikan dari akarnya banget ya Kak Ayu. Jadi kalau bisa teman-teman mulai nih dilatih gimana caranya supaya di saat kita melakukan sesuatu, kita tuh nggak butuh validasi dari orang-orang lain kayak gitu. Nah, tapi nih Kak Ayu bicara tentang insecurity, emang sih nggak bisa dipungkirin ya, pasti kita semua punya insecurity masing-masing. Tapi most of us feel insecure sometimes, but some of us feel insecure most of the time. Dimana menurut Kak Ayu, kalau misalnya justru insecurity kita ini udah mendominasi nih self-critical thoughts-nya kita kayak gitu, apakah itu normal atau justru udah nggak sehat sebenarnya? Sebenarnya jawaban sederhananya, dan kita semua pasti tahu ya, insecurities akan bisa jadi nggak sehat kalau itu sudah mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Oke. Jadi menurut saya, I think ya, personally, kalau misalnya kita punya a healthy level of insecurities, jadi punya insecurities sedikit aja, karena kita sebenarnya cukup rendah hati gitu. Dan jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, kita tahu bahwa memang akan ada orang yang lebih keren daripada kita. Itu tidak terhindarkan. Memang pasti akan ada orang yang lebih berbakat, memang pasti akan ada orang yang public speaking-nya lebih keren, yang mikirnya lebih jago, yang nulisnya lebih keren, yang followernya lebih banyak gitu. Pasti akan ada orang-orang yang lebih daripada kita. Nah, sehingga menurut saya wajar ketika kita punya a healthy level of insecurities. Ini saya mungkin salah ya. So this is my understanding sekarang gitu. Mungkin berubah besok setelah saya belajar hal lain. Jadi menurut saya it's okay kalau misalnya kita punya a healthy level of insecurities yang membuat kita tuh tetap bisa rendah hati. Gitu. Okay. Tapi menjadi tidak sehat ketika insecurities itu taking over
our decision, mengambil alih proses pengambilan keputusan kita gitu. Jadi misalnya gitu, kalau kita lagi di sebuah sesi gitu, misalnya rame-rame gitu ya, terus misalnya ada orang yang kita tuh kagumin banget, ada orang yang selama ini kita idolakan gitu. Terus biasanya nih kalau kita insecure, kita akan aduh pengen nyapa tapi nanti insecure, siapalah aku gitu kan. Nanti jangan-jangan aku cuma mengganggu, udahlah aku nggak jadi nyapa gitu. Padahal itu kesempatan langka banget kita ketemu sama orang yang kita idolakan gitu. Yang mungkin nggak akan kejadian lagi, tapi karena kita insecure, kemudian keputusan yang kita ambil adalah ya udah saya nggak usah nyapa. Nah, itu adalah momen-momen ketika insecurities-nya sudah nggak sehat tuh, karena mengambil alih proses pengambilan keputusan kita. Atau misalnya saya pernah dulu ada teman saya yang dia bilang, saya pengen sekolah ke luar negeri. Terus habis gitu dia bilang, karena saya bahasa Inggrisnya nggak bagus, maka saya akan ngambil sekolah ke luar negeri yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu, yang bukan bahasa pertama gitu. Jadi sama-sama semuanya belajar. Misalnya saya pingin ke waktu itu dia bilang kemana ya, kalau nggak salah mungkin ke China gitu atau ke Taiwan gitu. Karena justru bahasa Inggrisnya di sana bukan bahasa pertama, jadi kita sama-sama nggak bisa gitu. Terus saya bilang, kenapa kamu mengambil keputusan berdasarkan insecurities kamu? Kalau kamu, jadi harusnya kita tuh mengambil keputusan berdasarkan harapan. Ini kan katanya Nelson Mandela gitu. Semoga pilihan-pilihan kita mencerminkan harapan kita, bukan mencerminkan ketakutan kita. Oke. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan karena kita takut ini, maka kita mengambil ini gitu. Padahal seharusnya saya, misalnya kalau tadi teman saya gitu ya, karena dia bahasa Inggrisnya ngerasa nggak terlalu lancar, justru saya pengen sekolah di negara-negara yang bahasa Inggrisnya adalah bahasa keseharian, sehingga saya berharap my hope adalah saya berharap justru saya bisa belajar bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya tuh menjadi nggak sehat kalau insecurities itu udah mengambil alih proses pengambilan keputusan. Nah, jadi yang penting adalah kita semua harus aware. Ketika kita mau mengambil keputusan, sering banget kita ngambil keputusan tuh in an instant gitu. Aku nggak akan melakukan ini. Aku kalau misalnya dikasih kesempatan, nggak deh. Aku misalnya ditawarin untuk jadi leader di sini, nggak usah deh. Aku ditawarin untuk ngisi acara di sini, nggak deh. Aku belum pede. Aku diajakin untuk berdiri ini, nggak deh. Aku belum sanggup. Gitu. There's so many things yang kita putuskan in instant yang sebenarnya didasarkan karena ketakutan, bukan karena harapan. Nah, itu kita harus aware dulu tuh, and then catch ourselves, cari jeda, abis itu dipikirin benar-benar sebentar, sabar, ayo, sadar, sebentar, jangan buru-buru. Ketika kita ngambil keputusan, kita tuh ngambil keputusan karena harapan atau karena ketakutan. Kalau kita ngambil keputusan karena ketakutan, ya harus dievaluasi lagi gitu artinya pengambilan keputusannya. Tapi gimana kalau misalnya insecurity kita itu justru yang selalu menjadi penghalang untuk kita untuk taking actions towards the thing we want in life gitu, Kayu. Jadi jatuhnya kayak nggak mau ngelakuin apa-apa, nggak mau coba hal baru karena ya insecure gitu. Ya. Dan sebenarnya the good thing about insecurities adalah insecurities itu adanya di mana, Anggi? Coba. Gimana, Kak? Sorry, nggak kedengeran. Insecurities itu adanya di mana? Jadi misalnya Anggi punya insecurities. Insecuritiesnya Anggi itu adanya di mana? Kalau aku sih within me. Iya kan? Ada di kepalanya Anggi sendiri kan? Benar. Jadi insecuritiesnya Anggi ada di kepalanya Anggi sendiri. Insecuritiesnya Yashinta ada di kepalanya Yashinta sendiri. Insecuritiesnya Cynthia ada di kepalanya Cynthia sendiri gitu. Insecuritiesnya Ayu ada di kepalanya Ayu sendiri. Sehingga seharusnya kita tuh bisa kontrol. Kalau misalnya insecurities kita itu adalah sesuatu yang kita lahir gitu, kayak misalnya kayak warna kulit atau misalnya kayak golongan darah, kita nggak bisa mengubah. Okay. Tapi insecurities itu ada di pikiran, dan pikiran itu bisa diubah, bisa dikontrol. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita mengontrol ini? Nah, tips saya adalah kita ambil jeda, berhenti sebentar. Salah satu hal yang saya sering bilang adalah hidup kita itu bukan UGD, unit gawat darurat, yang semuanya harus diambil cepet gitu. Kalau nggak kita bakalan mati. Biasanya hidup kita tuh nggak kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang ada proses pengambilan keputusan yang kita harus cepet gitu. Tapi most of the time it is not. Most of the time kayak misalnya nih ceritanya si Ai gitu, dia pernah nyapa, sebenarnya sempat ragu, akhirnya dicoba, ditolak sih. Tapi nggak apa-apa. Kayak kita pernah nyoba karena kita berharap bisa foto bareng.
instead of kita nggak nyoba karena kita takut ditolak. Jadi the good thing tentang insecurities adalah, kabar baiknya adalah insecurities ada di kepala kita sendiri. Jadi selama kita sadar bahwa kita punya insecurities, kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan sadar, kita mau A B gitu. Yang penting harus aware dulu ya Kak Ayu. Harus aware dulu, karena sering banget kita tuh nggak aware sama apa yang ada di kepala kita sendiri. Benar-benar. Nah, kan journey from insecurity to security sebenarnya nggak mudah ya Kak Ayu. Pasti panjang banget prosesnya. Banget. Tapi menurut Kak Ayu, seberapa penting sih kita menumbuhkan inner security di dalam diri kita sendiri, dan mungkin ada practical ways dari Kak Ayu, gimana sih cara kita increasing our inner security? Ya, ada konsep yang namanya inner friend and inner enemy. Jadi ini saya ngejawabnya dua hal. Yang pertama dari dalam diri, dan yang kedua dari lingkaran di sekitar kita. Pertama dari dalam diri gitu. Ada konsep inner friend sama inner enemy. Jadi teman yang ada di dalam diri kita dan ada musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba sesuatu, jadi misalnya kita mau apply beasiswa. Terus biasanya coba dengerin deh. Jadi misalnya nih teman-teman coba pikirkan kira-kira kalian punya cita-cita apa. Terus katakan kalimat itu, misalnya aku ingin dapat beasiswa ke Inggris misalnya, atau aku ingin bikin startup, atau aku ingin foto sama Nicholas Saputra gitu ya. Nah, itu tuh pasti nanti coba dengerin deh di kepala. Itu pasti ada omongan-omongan. Dan coba dengerin omongannya siapa yang lebih dominan. Inner friend kita yang menguatkan, atau inner enemy kita yang melemahkan. Jadi inner friend tuh biasanya kayak, ya coba aja, kalau gagal nggak apa-apa, toh nanti kamu bisa coba lagi, coba aja, ada kemungkinan berhasil kok, bisa lah, kamu kan udah pernah melakukan ini, jadi kamu pasti bisa melakukan ini. Inner friend itu menguatkan di dalam kepala kita sendiri. Nah, inner enemy itu tuh yang melemahkan. Ah, ngapain kamu nyoba, nanti juga kalau gagal kan malu, udahlah nggak usah, kamu gini aja gitu, ngapain sih ngambil resiko, nanti kamu dimusuhin orang gitu. Atau nanti kamu kalau ditolak kan nanti nggak enak rasanya gitu. Inner enemy itu melemahkan kita. Nah, jadi menurut saya penting ketika kita mau berusaha membangun inner security, kayak tadi dibilang sama Anggi gitu ya, kita cari tahu dulu nih di inner friend sama inner enemy kita tuh lagi ngomong apa. Terus coba tanyakan sama diri kita sendiri, kita mau ngedengerin yang mana. Jadi seharusnya jangan sering-sering gitu ngedengerin inner enemy. Karena inner enemy itu pasti negatif banget, namanya aja musuh ya. Musuh yang ada di dalam kepala kita, dan itu pasti ada. Itu pasti negatif banget, melemahkan, mengecilkan, mengerdilkan mimpi-mimpi kita, dan akan berkata bahwa kita nggak bisa. Nah, itu yang di dalam diri. Jadi harus aware dulu. Nah, dari luar, menurut saya penting untuk mencari keberanian. Nah, jadi salah satu mentor saya itu pernah bilang gitu, ngomongin soal insecurities, terus dia bilang, ayo carilah keberanian. Dan menurut saya ini menarik banget, karena dia nggak bilang, ayo beranilah. Nggak, dia bilang, carilah keberanian. Kenapa? Karena keberanian itu harus dicari, harus ditemukan. Ditemukannya di mana? Kalau saya, biasanya salah satunya adalah menemukannya di lingkaran terdekat saya. Makanya, saya berusaha mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang yang percaya pada mimpi-mimpi saya, orang-orang yang justru menguatkan saya dan mendorong saya untuk mencoba. Jangan sampai malah justru mengecilkan mimpi-mimpi kita. Kalau saya, mungkin ada yang pernah dengar kalau saya ngobrolin tentang audit pertemanan. Jadi kita nge-list down aja gitu, semua orang yang ada di sekitar kita, terus ditetain siapa yang kira-kira menguatkan dan siapa yang kira-kira melemahkan. Untuk orang-orang yang menguatkan, ini bisa teman, bisa keluarga, bisa saudara, bisa siapapun. Pasti ada tuh, di sekitar kita pasti ada yang menguatkan dan melemahkan. Nah, coba deh, secara strategis kita menjalin hubungan dengan lebih baik, dengan lebih erat, dengan orang-orang yang menguatkan ini. Dan begitu juga dengan orang-orang yang tidak menguatkan, ya mungkin ya jangan
jangan sering-sering gitu kan berkontak sama mereka kalau misalnya nggak butuh-butuh amat. Ngapain kita berkontak sama orang-orang yang melemahkan kalau misalnya ternyata itu melemahkan kita, atau mungkin kita berkontaknya seperlunya aja gitu ya, sehingga kita meluangkan waktu lebih banyak dengan orang-orang yang akan menguatkan kita, sehingga lama-lama lingkaran kita tuh adalah lingkaran yang menguatkan. Gitu dua tips dari saya. Berarti yang pertama dari dalam diri kita sendiri, yaitu inner friend dan juga inner enemy, dan juga dari lingkungan pertemanan kita ya. Nanti ini bakal ada kaitan ke pertanyaan selanjutnya tentang audit pertemanan, nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tapi bicara tentang security dan juga inner security, pasti ada kaitannya sama self-confidence ya Kak Ayu. Menurut Kak Ayu, apa sih definisi percaya diri itu sebenarnya apa sih menurut Kak Ayu? Ini menarik nih, tadi kan saya bilang di awal ya, saya bakal ngasih mantra rahasia tentang kepercayaan diri gitu ya. Coba nih, dicatat, kepercayaan diri, gimana caranya? Oke, dicatat ya teman-teman. Ada rumusnya nih, ada rumus matematikanya. Keberanian, tentang keberanian. Jadi menurut saya keberanian itu adalah 50% jam terbang. Oke. Bisa nebak nggak kira-kira 50% sisanya apa? Coba ditulis di kolom komen. Jadi keberanian itu tuh 50%-nya jam terbang. 50%-nya apa? Teman-teman bisa kasih tebakannya 50%-nya lagi apa? Oke, ini udah rame nih. Nekat, kemauan, skill, nekat, action, pola pikir. Mostly nekat sih yang Mbak yang jawab ya. Betul. Oke. Betul. Dan itu saya percaya banget. Saya percaya banget bahwa keberanian itu tuh 50%, cuman 50% jam terbang. 50% sisanya adalah kenekatan. Kadang-kadang ada yang bilang, oh kita harus yakin gitu ya. Ya intinya harus nekat dulu aja. Karena kalau kita nggak pernah nekat, nggak akan pernah nyoba. Dan kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah dapet jam terbang. Jadi misalnya ada ngelihat orang gitu, wah dia kayaknya bisa banget nih public speaking gitu. Itu di awal-awal juga pasti nekat. Nekat dulu, kalau udah nekat juga pasti akan nambah jam terbangnya gitu. Dan makin lama panggungnya akan makin besar, dia akan berbicara di depan orang-orang yang makin orang penting gitu, dia pasti akan tetap nervous. Pasti, nggak mungkin enggak. Tapi makin lama kepercayaan dirinya, keberaniannya makin tumbuh karena kenekatannya juga makin besar dan jam terbangnya juga makin besar. Jadi banyak yang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kalau misalnya gimana caranya agar, karena menurut saya antara keberanian dengan confidence tuh agak-agak sekali tiga uang gitu. Menurut saya percaya diri tuh adalah hasil. Jadi kita nggak bisa tuh kayak, saya tuh selalu bingung kalau gimana sih caranya agar bisa percaya diri gitu. Menurut saya kepercayaan diri itu adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kemudian kita jadi percaya pada diri kita sendiri karena sudah ada buktinya. Jadi itu adalah si aspek jam terbangnya tadi. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting daripada percaya diri adalah keberanian. Hajar aja dulu. Pede nggak pede mah hajar aja dulu. Soalnya kalau nunggu percaya diri, kita nggak akan pernah bisa percaya diri sepenuhnya. Kalau kita nunggu siap, nggak akan pernah siap. Jadi, hajar aja dulu. Dan saya tuh percaya banget bahwa ada term yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity, saya tulis di chat. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk bertumbuh sesuai dengan apa yang kita latih atau yang kita biasa lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman ngebayangin tuh otak tuh kayak otot. Jadi misalnya kalau kita kan seluruh tubuh kita ada ototnya gitu ya. Kalau sering latihan push up ya maka lengannya jadi lebih kuat. Sering latihan lari ya maka otot kakinya akan lebih kuat. Kalau kita sering latihan sit up ya ototnya akan jadi lebih kuat dan seterusnya gitu. Begitupun dengan otak. Kalau otak sering, nah ini tadi soal si inner friend sama inner enemy tadi nih. Kalau misalnya yang sering dilatih adalah si inner enemy, sering takut, sering nyinyir, sering insecure, sering menolak kesempatan karena takut gagal gitu. Ya otak kita makin lama akan makin jago melakukan itu. Tapi kalau misalnya yang sering dilatih adalah si inner friend, mau mencoba, gagal nggak apa-apa, sering membantu, mudah bersyukur, itu juga makin lama akan makin jago dalam melakukan hal-hal yang bagus-bagus tadi. Jadi
Jadi kalau ditanya, ini ya jangan mencoba untuk pede, coba aja untuk berani, coba aja. Dan sebenarnya being confident, aku pernah baca, let's put it this way, when we enter the room with confidence, sebenarnya itu kita bukan bilang I know they will like me, tapi kita bakalan bilang I will be okay if they don't, kayak gitu. Jadi sebenarnya percaya diri bukannya kita yakin kalau semua orang pasti suka atau kagum sama kita, tapi kita bakalan baik-baik aja kalau misalnya pun ada orang yang nggak suka sama kita, kayak gitu. Betul. Terus sebenarnya banyak banget nih Kak Ayu yang bilang nggak percaya dirinya itu kayak karena ngerasa I'm not good enough, atau mungkin aku nggak sepintar yang lain, aku nggak sekompeten yang lain, aku nggak secantik yang lain, bahkan juga ada yang nggak percaya diri sama apa yang sedang dia kerjakan sekarang, kayak gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ngerasa secure atau percaya diri gitu sama who we are dan semua segala aktivitas dan kegiatan yang kita lakuin, kayak gitu. Termasuk mungkin keputusan-keputusan yang kita buat kali ya. Ya, ini balik lagi ke yang saya bilang tadi, Cindy, tentang neuroplasticity gitu, bahwa otakku bisa dilatih. Jadi, gimana caranya agar kita melatih, sebenarnya kan insecurities itu kan kayak yang saya bilang tadi ya, insecurities itu pasti ada hubungannya dengan external validation, dengan kita membanding-bandingkan diri sama orang. Bener. Itu pasti tuh, kita tuh insecure pasti karena ada sesuatu yang kita banding-bandingkan gitu. Bener. Soal kecantikan, soal warna kulit, soal tinggi badan, soal berat badan, soal kemulusan kulit, soal IPK, soal gaji, soal jumlah followers, segala macam. Dan resep untuk frustrasi, resep untuk kecewa adalah ketika kita bergantung pada external validation ini. Kalau kita selalu bergantung pada external validation, kita pasti akan kecewa. Misalnya nih ya, kita bikin konten. Seharusnya niatnya bikin konten itu kan untuk belajar dan agar kita bisa membantu orang lain. Tapi kalau kita jadi punya external validation, kalau kita pengen external validation, kita jadi bergantung sama jumlah likes yang kita terima. Benar. Padahal kan cita-cita awalnya adalah kita bikin konten buat membantu orang lain. Kenapa sekarang kita menjadi peduli pada jumlah likes dan jumlah follower, kemudian merasa tidak pede kalau misalnya kita likes-nya sedikit terus kayak pengen dihapus. Jadi dan menurut saya ini nggak bisa instan gitu ya, kayak misalnya kita pergi ke gym, nggak bisa kita ke gym sekali kemudian berharap besoknya perutnya udah kotak-kotak gitu, atau misalnya kita latihan lari sekali kemudian berharap besok udah bisa lari maraton. Ini harus dilatih. Jadi beneran setiap kali teman-teman mau mengambil keputusan, coba berhenti sejenak, berhenti sejenak, dan coba dengerin yang ada di dalam kepala kita. Itu tuh yang lagi berisik itu inner friend kita atau inner enemy kita. Kalau misalnya yang lagi berisik adalah inner enemy, yang which saya yakin banget pasti banyak banget dari kita di sini termasuk saya, banyak banget yang inner enemy-nya tuh berisik banget. Jadi emang harus dilatih untuk kayak inner enemy, kamu lagi takut ya, nggak apa-apa, tapi aku tidak akan mendengarkan kamu. Aku akan mendengarkan inner friend. Ayo inner friend, kamu sejak tadi diem aja. Coba kamu ngomong, menurut kamu aku harus mengambil kesempatan ini apa enggak? Jadi sebenarnya proses ngobrol sama diri sendiri tuh penting tuh. Dan inner enemy itu pun nggak bisa dihilangin sebenarnya. Teman-teman nggak bisa memaksakan untuk dihilangin gitu. Cuman mau pilih denger yang inner friend atau inner enemy kayak gitu ya sebenarnya. Betul. Itu pilihan, itu pilihan. Benar. Dan benar banget yang dibilang sama Anggi tadi gitu. Jadi proses kita mengambil keputusan itu tuh proses yang bisa dipilih secara sadar. Sayangnya sering banget kita otomatis ada sesuatu, ada kesempatan, inner enemy kita berbicara, kemudian kita langsung ngikutin yang ini. Langsung ngikutin yang si inner enemy ini. Berarti harus banyak-banyak berlatih gimana caranya supaya kita lebih ngedengerin
inner enemy kita ya, Kak Ayu. Inner friend, harus ngedengerin inner sorry, maaf, inner friend maksudnya. Yeah. Oke. Nah, bicara tentang insecurity, sebenarnya nggak jarang ya kita lihat kalau sebenarnya insecurity dari perempuan itu justru muncul dari perempuan lainnya kayak gitu. Itu sih ironisnya sebenarnya. Kayak misalnya di kolom-kolom sosial media, justru yang comment, head speech itu ya justru sesama perempuan kayak gitu. Padahal harusnya di sini perempuan bisa ambil peran untuk saling lift each other up dan juga jadi amazing support system untuk kita bisa ngerasa lebih confident juga, dan juga ngerasa lebih secure terhadap diri kita sendiri. Nah, gimana sih menurut Kak Ayu peran girl circle kita dalam mendukung kita atau menjadi support system yang membuat kita jadi lebih percaya diri dan ngerasa secure terhadap diri sendiri kayak gitu? Menurut saya dua hal. Jadi yang pertama adalah balik lagi ke internal validation dan external validation tadi ya. Okay. Kalau kita sering membutuhkan external validation, kita pasti akan jadi susah untuk bergerak. Karena kita harus divalidasi dulu nih sama orang. Ide saya kira-kira keren nggak ya? Kemudian orang ini bilang, oh nggak keren gitu. Terus perempuan misalnya kita posting sesuatu gitu di sosial media, kemudian ada yang komen menjelekan gitu. Kemudian kita jadi ragu lagi. Yang sebelumnya kita udah bersemangat, terus kita jadi ragu lagi dan kita jadi berpikir, oh ternyata idenya nggak keren-keren amat, oh ternyata yang saya lakukan ini nggak akan bermanfaat, oh ternyata tulisan saya nggak bagus-bagus amat, oh ternyata gambar saya, pokoknya akan selalu ada komentar-komentar yang buruk. Oke. Okay. Yang penting adalah kita tuh, jadi feedback itu penting, tapi feedback harus kita dengarkan dari orang yang benar. Yang sering kali berbahaya itu kan karena kadang-kadang orang yang seharusnya kita dengarkan, kita bahkan belum tahu siapa yang seharusnya kita dengarkan, atau jangan-jangan kita nggak dengerin, atau jangan-jangan kita nggak tanya sama mereka. Tapi orang-orang yang seharusnya tidak kita dengarkan, misalnya orang-orang yang nggak kenal, atau anyway orang-orang yang benci sama kita dengerin mereka. Pertanyaannya kan, ngapain kita dengerin orang-orang yang nggak kenal sama kita dan benci sama kita? Karena komentarnya pasti negatif. Pasti negatif. Jadi kalau ini adalah sebuah kepastian, keniscayaan, bahwa orang-orang yang benci sama kita komentarnya akan negatif, atau misalnya ada orang-orang yang memang dia sejak awalnya udah negatif gitu ya, ngasih komentar ke kita, harusnya jadi jangan terlalu didengerin dong. Harusnya kita mendengarkan komentar orang yang memang peduli. Dari ini namanya penting tadi ada audit pertemanan. Kita melihat teman-teman kita yang peduli sama kita, kemudian cari orang-orang yang memang akan bisa mendukung kita dan akan bisa ngasih feedback yang konstruktif. Misalnya nih, kalau saya bikin konten gitu, kemudian misalnya ada teman yang saya tanya gitu, menurut kamu konten ini kayak gimana? Oh, yang bagus adalah di sini, yang kurang bagus adalah di sini gitu. Dia bedanya adalah orang-orang yang peduli memberikan feedback karena dia sayang sama saya, karena dia care. Orang yang tidak peduli memberikan komentar karena dia ingin menjatuhkan saya. Jadi sebelum mendengarkan komentar, pikir dulu orang ini mau mendukung kita atau mau menjatuhkan kita. Kalau orang ini memang mau menjatuhkan kita, ngapain kita dengerin? Kita dengerinnya orang-orang yang mendukung kita aja dong. Ngapain kita dengerin orang-orang yang ingin menjatuhkan kita? Saya pengen nanya deh, teman-teman ada yang udah pernah dengar filosofi truk sampah belum? Wah, rame banget mau bikin WhatsApp grup. Bagus. Penting itu untuk punya grup pertemanan yang saling menguatkan. Filosofi truk sampah. Jadi ada manusia-manusia di muka bumi ini. Saya lupa dapetnya dari siapa, ini bukan dari saya. Makin bau. Ada orang-orang itu yang seperti truk sampah. Dia kemana-mana bawa sampah. Dan bawa sampahnya ini bisa jadi karena emang dia penuh, ya emang dia orangnya banyak masalah, banyak trauma gitu ya. Misalnya dia benci, banyak kebencian. Mungkin karena otaknya sering dilatih untuk benci dan sering dilatih untuk nyinyir, kemudian dia jadi gampang membenci gitu. Nah, orang ini, truk sampah ini, itu akan datang kemana-mana, kemudian numpahin sampah.
akan masuk ke Twitter kemudian numpahin sampah di sana, akan masuk ke Instagramnya orang kemudian komentar yang jelek-jelek, akan melihat kontennya seseorang kemudian komentar yang jelek-jelek, akan melihat YouTube channel masak kemudian yang dikomentarin adalah wajahnya hitam dan dapurnya kotor dan segala macam. Ketemu sama kita yang ditanyain, kamu kenapa sekarang jerawatan? Pokoknya yang dikomentarin, yang keluar dari dirinya jelek semua. Jangan sampai kita jadi orang yang kayak gitu. Satu, jadi hati-hati sekali dengan apa yang kita keluarin, karena kita hanya akan mengeluarkan apa yang kita punya. Dan kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, ada orang yang kita tahu dia jalan-jalan kemana-mana dan numpahin sampah di mana-mana, kita juga harus hati-hati tuh. Jangan deket-deket. Ngapain kita deket-deket sama truk sampah? Nanti kita ketumpahan sampahnya, kita jadi ketularan baunya. Kita akan ngerasa nggak enak dan kita pasti nggak sehat kalau deket-deket sama orang yang seperti truk sampah. Jadi di program. Nah, saya mau jawab sedikit nih dari Yasinta. Betul banget. Kasian. Jadi misalnya nih ya, teman-teman kan pasti ada nih. Ketika saya cerita soal truk sampah, pasti ada dong orang yang ada di kepala kalian. Oh iya nih si orang ini truk sampah, ya kan? Oke. Nah, kita kan paling ketemu sama orang ini cuman 1-2 jam tiap hari. Dan ketika kita ketemu sama orang ini, rasanya kan nggak enak. Nah, bayangin orang ini, si truk sampah ini, dia harus ketemu dengan dirinya sendiri, dia harus ketemu dengan pemikiran-pemikiran dia setiap saat, sejak dia lahir sampai detik ini. Bayangkan betapa nggak enaknya jadi dia. Jadi emang kasihan, betul kasihan. Jadi jangan dibenci. Belum tentu harus dibantu, karena kita harus memprioritaskan diri kita sendiri. Ini penting nih. Perempuan prioritaskan diri kita sendiri. Karena sering sekali kita memprioritaskan orang lain. Penting untuk kita memprioritaskan diri sendiri. Jadi kalau misalnya dia bisa dibantu dan memang pengen dibantu, bantulah. Tapi jangan sampai kita membantu kemudian sampai membuat kita tertarik masuk ke dalam persampahan ini. Jadi juga harus hati-hati dan harus melindungi diri sendiri. Jangan sampai kita mau nolongin orang yang tenggelam, tapi kita ditarik dan ikut tenggelam. So we have a choice who we want to pay attention to gitu. Jadi sebenarnya kayak kita bisa pilih siapa yang kita mau dengerin, siapa yang mau kita perhatiin, itu bisa kita pilih semuanya. Kayak gitu ya, Kak.